Halo Sobat Buku, kali ini aku bakal bahas buku berjudul The Midnight Library atau Perpustakaan Tengah Malam karya Matt Haig. Army pasti tahu dong buku ini pernah dibaca siapa. Buku ini pernah dibaca Kim Namjoon, leader BTS. Kalau buku yang pernah direkomendasiin Namjoon biasanya bagus loh. Bukunya bahas tentang apa sih? Yuk simak videonya. Buku ini menceritakan tentang kisah seorang perempuan bernama Nora Seth atau biasa dipanggil Nora. Ia merasa hidupnya penuh kegagalan dan sama sekali tidak ada pencapaian. Bagi Nora, setiap langkah merupakan kesalahan, setiap keputusan menjadi bencana, dan setiap hari adalah satu langkah mundur dari sosok yang ia bayangkan bisa dicapai. Mimpinya menjadi perenang, musisi, filsuf, dan glasiolog tidak ada yang tercapai. Keinginannya menjadi pasangan, bahagia, dan dicintai gagal diraih. Ia bahkan tidak bisa menjadi pemilik kucing atau guru les piano 1 jam seminggu, atau manusia yang mampu melakukan percakapan. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri di tengah malam. Dan tiba-tiba ia berada di sebuah ruang perpustakaan di mana semua buku berwarna hijau dalam berbagai gradasi. Rak bukunya tak berujung dan tak ada pintu keluar sejauh apapun ia melangkah. Bahkan tak ada judul atau nama penulis yang menghiasi punggung buku. Di perpustakaan itu, ia bertemu dengan perempuan bernama Mrs. Elm, yang dulunya adalah seorang pustakawati di sekolah SMP Nora. Lalu Mrs. Elm menjelaskan bahwa Nora sedang berada di perpustakaan tengah malam. Tepatnya antara kehidupan dan kematian. Di dalam perpustakaan itu, setiap buku menyediakan kesempatan untuk mencoba kehidupan lain yang mungkin bisa dijalani. Kemudian Nora memikirkan hal-hal yang gagal dicapainya, dan sekarang ia bahkan belum berhasil mati. Menyedihkan sekali rasanya, menyadari bahwa kematian saja gagal ia dapatkan. Dalam lamunan itu, Mrs. Elm seolah mengerti apa yang Nora pikirkan dan langsung mengatakan, "Selama perpustakaan tengah malam berdiri, kau akan dijauhkan dari kematian. Sekarang kau harus memutuskan bagaimana kau ingin hidup. Kau punya kehidupan sebanyak kemungkinan yang kau miliki." Nora masih tidak percaya dengan apa yang terjadi, dan Mrs. Elm selalu menjawab keraguan yang Nora pikirkan. Nora pun memutuskan untuk mencoba tawaran itu dan mendapatkan satu-satunya buku berwarna abu-abu. Ternyata, buku itu adalah buku penyesalan. Buku yang berisi setiap penyesalan yang pernah Nora rasakan sejak lahir sampai sesaat sebelum ia bunuh diri. Nora membaca setiap lembar dan kembali mengenang betapa banyak hal yang membuatnya menyesal. Seperti, aku menyesal tidak berolahraga hari ini. Aku menyesal tidak memberitahu ayahku aku menyayanginya sebelum meninggal. Dan penyesalan lain yang begitu banyak. Kemudian Nora mencoba beberapa kehidupan lain. Pertama, ia mencoba di kehidupan di mana ia menikah dengan Dan. Saat berada di kehidupan itu, Nora menyadari bahwa keputusannya untuk mengakhiri hubungan dengan Dan adalah keputusan yang tepat karena Dan selingkuh dengan orang lain. Lalu ia mencoba kehidupan di mana ia adalah pemilik kucing yang baik. Di kehidupan itu, Nora tidak bertemu dengan kucingnya yang bernama Volt. Tapi ia menyadari bahwa Volt meninggal karena mengidap penyakit, bukan karena kecerobohan yang selama ini ia sesali. Kemudian ia mencoba kehidupan di mana ia pergi ke Australia bersama sahabatnya Izzy. Namun dalam kehidupan ini, Izzy meninggal dunia karena mengalami kecelakaan. Lalu Nora mencoba kehidupan di mana ia melakukan apa yang diinginkan ayahnya. Tempat ia berlatih sekeras mungkin dan tanpa mengeluh. Ia menjadi perenang yang sukses, tapi di kehidupan itu ibunya telah meninggal. Kemudian Nora memilih kehidupan menjadi glasiolog. Dan ia berada di kutub utara. Di kehidupan kali ini, Nora bertemu dengan seorang penjelajah waktu sepertinya,
bernama Hugo. Hugo sudah berada 5 hari di kehidupan itu. Keduanya bertukar cerita. Nora sedikit terpikat dengan Hugo, tapi tak lama kemudian ia merasa tidak ingin berada di kehidupan itu. Ia kembali ke perpustakaan dan langsung menanyakan banyak hal kepada Mrs. Elm. Ternyata Mrs. Elm juga mengenal Hugo. Mrs. Elm mengingatkan bahwa Nora bisa menjalani kehidupan lain tanpa batas saat perpustakaan ini masih berada di tengah malam. Dan ketika jam sudah lewat tengah malam, maka perpustakaan itu akan hancur dan menghilang begitu saja. Kemudian Nora mencoba kehidupan menjadi seorang musisi terkenal. Di kehidupan itu, kakaknya Joe meninggal karena overdosis alkohol. Lalu Nora memilih kehidupan bekerja di tempat penampungan hewan. Di sana ia bekerja dengan Dylan, teman semasa SMP-nya. Lalu Nora mencoba berulang kali kehidupan lain yang ditawarkan. Kehidupan yang telah ia coba tidak bisa diulangi lagi. Tetapi kesempatan mencoba kehidupan baru tidak ada batasnya. Sampai akhirnya Nora bosan dan kehilangan jati dirinya. Lalu ia memilih satu kehidupan lagi, yaitu di mana ia memilih as dalam hidupnya. Di kehidupan itu, Nora merasa sangat bahagia dan stabil. Ia memiliki seorang anak bernama Molly, seekor hewan peliharaan bernama Pluto. Ia bahkan masih berhubungan baik dengan kakaknya. Namun, Nora merasa kehidupan itu bukan miliknya, karena ia dapatkan tanpa adanya perjuangan. Ketika Nora merasakan hal itu, ia kembali lagi ke perpustakaan. Namun, perpustakaan itu terguncang dan hampir roboh. Tepat di saat itu, jam perpustakaan ternyata bergerak. Bunga api membakar setiap sudut perpustakaan. Lalu Mrs. L memberikan Nora sebuah pena dan memberi petunjuk bahwa Nora harus mencari satu buku agar bisa hidup kembali. Sementara itu, seluruh buku di perpustakaan perlahan mulai terbakar dan menjadi abu. Dengan tekad yang kuat ingin kembali hidup, Nora bersusah payah mencari buku yang dimaksud Mrs. Elm. Dan berhasil menemukannya. Buku itu masih kosong, tidak ada coretan apapun. Kemudian Nora menulis menggunakan pena yang diberikan Mrs. Elm. Ia menuliskan, "Aku hidup." Tiba-tiba Nora berada di ranjangnya dengan keadaan hampir sekarat. Dan dengan tertati-tati ia berusaha minta tolong. Mr. Banerjee menolong Nora dan membawanya ke rumah sakit. Tak lama kemudian, kakak Nora yang bernama Joe menjenguk Nora. Keduanya menyelesaikan salah paham yang selama ini terjadi. Mereka menjelaskan perasaan masing-masing, di mana mereka memiliki masalahnya sendiri dan melupakan perasaan saudaranya sendiri. Nora membuka ponsel dan ternyata ia masih mempunyai teman-teman yang peduli kepadanya. Ia pun merasa masih bisa diandalkan untuk beberapa orang. Hanya saja mungkin selama ini Nora terlalu menutup diri dan terlalu menyalahkan diri sendiri. Keinginan dan semangat Nora untuk menjalani hidup telah kembali. Nora bersyukur bisa kembali hidup dan beberapa hal yang ia sesali di masa lalu menjadi hal yang ia syukuri. Nora berusaha memperbaiki hal-hal yang telah ia sia-siakan, dan yang paling penting, ia tidak lagi menjauhi kakaknya dan menganggap bahwa kakaknya adalah hal penting dalam hidupnya. Buku ini mengingatkan kita untuk tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena setiap orang mempunyai kisahnya sendiri. Arti sukses untuk setiap orang pun berbeda-beda. Ada yang bahagia karena memenangkan lomba, ada yang bahagia karena gajinya tinggi, ada yang bahagia karena memiliki pasangan, atau ada yang bahagia masih bisa hidup sampai sekarang. Kita memang sering mengambil keputusan yang salah, tapi kita harus yakin bahwa di balik suatu hal yang kita anggap salah, selalu ada hal baik yang belum kita ketahui. Karena kita memang hanya manusia biasa yang penuh dengan kesalahan. Kita tidak perlu memahami tentang kehidupan, tapi kita harus menjalani hidup dan terus belajar. Bisa saja
apa yang kita anggap buruk adalah hal yang baik di masa depan. Sampai jumpa di buku berikutnya.